Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita pada pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Allah Maha Esa. Anak-anak Ustadz boleh membuka buku pegangan di rumah pada halaman 30. Kemudian anak-anak Ustadz boleh melihat materi yang ada di buku ataupun membaca materi yang Ustadz sajikan dalam video ini sekaligus mendengarkan penjelasan dari Ustadz. Langsung saja, apa yang dimaksud dengan Allah Maha Esa? Allah Maha Esa artinya adalah Allah satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai Allah. Kenapa? Karena Allah berbeda dengan makhluk. Hal ini sesuai yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas. Dalam surah Al-Ikhlas, Allah telah menyebutkan dirinya, menjelaskan dirinya bahwa Allah itu Esa. Allah Maha Esa. Allah itu satu. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah adalah Maha Esa. Jadi ahad itu artinya Maha Esa. Allah Somad. Allah adalah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara atau sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Ikhlas inilah yang menjadi dasar bahwa yakinnya kita bahwa Allah adalah satu, bahwa Allah Maha Esa. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah Allah ada sekutu? Apa itu sekutu? Sekutu itu bisa kita katakan teman, atau kawan, atau rekan. Apakah Allah memiliki itu? Mari kita bayangkan. Jika Allah memiliki teman, berarti ada dua pencipta, ada dua Tuhan di dalam dunia ini. Maka jika ada dua Tuhan, pasti keadaan dunia ini akan kacau. Mengapa? Karena kedua-duanya memiliki keinginan masing-masing. Misalnya yang satu mau menghidupkan, sementara yang satu lagi mau menghancurkan. Maka keinginan masing-masinglah yang akan terjadi. Akhirnya yang satu menginginkan hidup, yang satu menginginkan hancur, maka hancurlah keadaan dunia ini. Itu jika Tuhan ada dua, apalagi lebih, maka dunia ini akan kacau balau. Kemudian, apakah Allah memiliki anak? Sebagaimana ada anggapan dari orang-orang selain agama kita, bahwa Allah itu memiliki anak. Tentu hal ini tidak benar. Kenapa? Karena Allah berbeda dengan makhluk. Sebagaimana yang telah kita bacakan tadi,
dalam surah Al-Ikhlas yang menyatakan bahwa lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita yakin bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu satu, tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan alam semesta ini, tidak ada teman bagi Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita berharap, tidak berhadap pada yang lainnya. Tidak boleh ada Tuhan yang lainnya dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu setelah kita yakin bahwa Allah Maha Esa menciptakan alam semesta ini dengan sendirinya, maka dalam segala ibadah kita harus lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada Allah, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Setelah Allah ciptakan kita dalam semesta ini, maka kita hanya boleh tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Karena Allah telah Maha Kuasa atas segala sesuatu dalam menciptakan alam semesta ini. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramal-ramal nasib. Maksudnya, kita hanya yakin kepada Allah tentang nasib kita. Karena nasib kita itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan yang lainnya. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus selalu kita lakukan. Kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu artinya mengingat, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini untuk kita, menciptakan kita sendiri dan memenuhi segala kebutuhan kita. Baik anak-anak Ustadz, itulah materi pada kesempatan kali ini mengenai Allah Maha Esa.